Karena ada yang mau dikasih jangka panjang dan jangka pendek. Dan hari ini saya akan bahas sedikit tentang terkait program Stipin. Pernah dengar Stipin Bapak Ibu Guru? Stipin pernah? Ini tes genetik. Buat yang nggak tahu, Bapak Ibu tahu tes IQ nggak? Tes IQ. Ngisi kuesioner biasanya anak-anak. Segitiga, X, bulat, kotak, habis itu apa lagi? Dan lain-lain. Dan ternyata SIQ sama sekali tidak menjamin keberhasilan RT di masa yang akan datang. Karena saya sudah baca risetnya, di Bapak Ibu boleh cek di internet. Tes IQ by kuesioner itu adalah hasil tergantung dari mood perasaan anak-anak kita. Jadi kalau tes IQ itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang waktu TK anak kita IQ-nya tinggi. Waktu SD tes IQ, IQ-nya naik. Waktu SMP belajar dewasa remaja, IQ-nya pas-pasan. Waktu SMA di sekolah ada tes IQ dan jadi beres, itu IQ-nya turun. Ternyata IQ tidak menjadi kepintaran oleh dan kecerdasan anak-anak kita. Karena tes IQ dipengaruhi oleh 80% perasaan ataupun kondisi anak-anak kita. Contoh, pagi hari ini anak Bapak Ibu dulu dapat uang jajan dari bapaknya. Ibunya ngasih uang jajan lagi. Ini tambahan 10.000. Udah kok tadi dikasih bapak, udah ditambahan buat kamu. Seneng banget perasaannya. Sampai sekolah ada tes IQ dadakan dari pihak sekolah. Tes IQ dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah IQ-nya tinggi. Karena moodnya dalam keadaan bahagia. Dua, ada anak yang lagi uang jajan dikasih, pas berangkat sekolah bannya bocor. Ban bocor ke bengkel dulu dorong-dorong. Udah keringetan, capek, terlambat, uang jajan kepake buat nambah ban. Sampai sekolah dulu, pas masuk pelajaran kedua lupa kerjain PR. Apes banget itu anak. Oke ya? Jam 12 sebelum mereka istirahat, ada tes IQ bisa dari DO. Tiba-tiba ke sekolah kalau bos dulu ada tes IQ. Pas tes IQ, IQ-nya rendah karena moodnya lagi dalam perasaan negatif. Bisa dipahami? Itu tes IQ. Makanya jangan suka marah-marah kok. Itu IQ-nya rendah. Itu lalu dipenjari. Tes Stipin itu kurang lebih kayak tes IQ, bedanya dia pakai genetik, pakai 10 sidik jari tangan manusia. Buat yang nggak tahu, nanti di organisasi kita ada program tes Stipin, dia bisa proses anak, bapak, ibu, guru seperti apa, pola pikirnya dan cara belajarnya. Saya background keluarganya guru, saya nggak suka dengar ada kalimat gurunya galak, gurunya killer, saya nggak setuju. Karena bilang gurunya killer, gaya belajarnya berbeda. Benar ya? Saya juga nggak setuju. Ada dibilang muridnya nggak bisa dikasih tahu, bukan muridnya nggak bisa dikasih tahu, gaya belajar dan cara bekerjanya yang berbeda. Saya contohkan, Stipin itu S-nya adalah sensing. Oke? Orang sensing adalah tipe orang manusia yang hyperaktif nggak bisa diam. Ciri-cirinya kalau ketawa suka memukulin temennya. Ada, mulai ketawa lagi. Kalau ketawa itu dulu, mukul temennya tuh dipukul. Oke ya? Atau pernah lagi nggak sih di meja kita tiba-tiba goyang-goyang sendiri? Ternyata samping kita kakinya nggak bisa diam. Ada? Itu sensing, hyperaktif dan nggak bisa diam. Anak kecil susah tidur siang. Obat yang orang sensing cuma satu, dia harus capek dulu baru mau istirahat. Ini pilotnya. Yang dia kejar emisinya adalah harta. Orang sensing itu yang dikejar uang. Dia nggak peduli jabatan, yang penting uangnya berapa. Kira-kira gitu. Contoh orang sensing ya, saya contohin. Dia nggak peduli mau kerja jadi OB, mau jadi tukang SPBU, oke ya, atau apapun itu yang penting. Yang penting gajiku 20 juta, aku nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Karena orang sensing yang dikejar harta. Kadang-kadang dia pelit buat dirinya sendiri, tapi baik buat orang lain. Oke, ini orang sensing yang dikejar harta. Nabungnya keluar, pelit buat diri sendiri. Beli ini nahan, beli itu nahan, buat orang lain banyak banget dia kalau bagi. Karena kemisinya uang. Itu orang sensing. Cuma kemisinya uang dan dia hyperaktif gak bisa diam. Itu orang sensing. Dua, Stipin itu S habis ST. T-nya adalah thinking. Oke ya. Orang thinking itu analis. Itu orang konseptor. Kemisinya adalah jabatan. Gak peduli gaji berapa, yang penting punya kekuasaan. Ini orang thinking. Contohnya, ketua OSIS, presiden mahasiswa, kepala sekolah, kadis bisa. Dia punya jabatan-jabatan dulu buat bisa ngatur yang ada di bawah. Gak peduli gaji berapa, yang penting punya kekuasaan. Ini kira-kira itu orang thinking. Dari semua mesin kita tegaskan, orang thinking lah yang paling tegak. Dia orang rasional logika. Pernah nggak sih ibu curhat sama temennya? Berparagraf, cuma direspon, oh
begitu. Terus, nah itu salah curhat karena orang tinggi nggak begitu peduli dengan cerita ibu. Serius, ini orang tinggi. Bagi dia yang menarik dan menentukan gak jelas ditinggalin. Begitu aja orang tinggi. Ada faktor nggak peduli. Tapi jangan aneh, orang tinggi cenderung agak pintar. Biasanya berkacamata, sering baca buku dan lain-lain. Itu orang tinggi. Oke, cenderung agak pendiam daripada orang aslinya agak berantakan. Itu tipe jenis manusia yang tinggi. Oke, analis. Habis thinking itu masuk ke ini adalah intuiting. Intuiting adalah tipe manusia yang suka berimajinasi. Ada yang suka berhayal. Zaman saya kecil saya pengen banget jadi Ultraman dan suka gedenya dulu. Oke ya, karena orang intuiting suka banget menghayal dan berimajinasi. Kadang-kadang pertanyaan murid atau anak kita yang masih kecil berantakan bangkainya. Ini kenapa namanya jalan tol? Mau apa jawabannya? Benar kan? Kenapa ini dari namanya jalan tol? Kenapa buat ini yang teliti? Pening ya soalnya kalau anaknya gitu. Karena imajinasinya liar. Contohnya gini, mantan menteri pendidikan pada kemarin di kita tes hasilnya ada intuitif. Makanya saya baru tahu kenapa beliau punya perusahaan Grab Gojek. Dia nggak punya aset, dia malah harus punya transportasi. Benar ya? Dia cuma beraplikasi sampai omsetnya 3 miliar per bulan. Karena dia lari. Oke? Itu pintarnya orang-orang intuitif. Imajinasinya luas. Kadang-kadang orang intuitif itu agak berantakan. Makanya dia suka domelin. Laptopnya biasanya banyak stikernya. Casing handphonenya rapi banget. Bukunya ada stabilo berwarna, ada sticky note, ada tempelan, macam-macam. Itu orang-orang intuitif. Punya murid yang kayak begitu tuh. Di ruang guru juga banyak. Ada laptop yang anti stiker, ada laptop yang penuh stiker. Itu orang imajinasinya beda-beda. Orang intuitif perlu imajinasi. Makanya dia belajar berbeda. Nanti akan saya jelasin. Ini penting buat pelayanan anak ibu, keluarga, dan anak murid. Jadi kita nggak salah kaprah. Ini juga jenis manusia yang dia adalah orang-orang intuitif. Yang keempat, itu orang-orang feeling. Steve M.J. lagi perasaan harusnya. Dia orang yang baper dari segala aspek. Bukan soal cinta, tapi kadang lihat pengemis pun bisa nangis. Lihat penghulu bisa juga. Nonton drakor bisa nangis bombay. Oke ya? Saking perasaannya itu orang feeling. Uniknya, orang feeling tidak bisa berhenti ngomong. Ini orang yang paling baik bahasa basinya. Saya orang feeling. Jadi ini kalau nggak diberhentiin, kalau tadi nggak ada pejabat, saya bisa berhenti sampai besok lagi. Oke ya? Sering doyan ngomong. Pernah nggak sih kalau itu cuma nyapa tangga? Oh iya, mampir sini dulu, mampir beneran. Udah mampir, ya udah, ada. Ini kok nggak udah, mampir beneran ya. Udah ngomong, udah. Ini lagi, bahasa saking ramai itu. Biasanya di bapak-bapak juga begitu. Oke ya, habis meronda aku lama isinya hari ini bapaknya kemana yang nggak pulang. Tapi doyan ngobrol tamunya. Ini orang pilih, tapi orang pilih punya dendam yang tinggi. Ini orang yang paling berdendam. Karena dia keluarnya dikirim. Tensi cintanya luas, dia butuh dicintai banyak orang. Dia butuh energi yang banyak, kayak gitu. Dia butuh feeling yang sportif. Itu tipe-tipe orang pilih. Orang pilih gak bisa sendiri, orang pilih butuh sendiri. Kira-kira begitulah gambaran orang pilih. Oke? Lalu yang terakhir, Stephen. Yang terakhir adalah in. In adalah insting. Insting di dunia ini terpaling sedikit untuk jumlah orang-orang insting. Karena insting itu punya indera keenam. Dia orang-orang yang punya sensitif. Dia bisa merasakan, meraba, melihat macam-macam. Kira-kira begitu orang-orang insting. Uniknya, insting punya semua bagian. Jadi semua musiknya sudah sama. Thinking, sensing, intuiting, feeling. Orang insting punya semuanya 30%. Kadang-kadang dia jadi orang thinking yang pendiam dan gak peduli. Kadang-kadang jadi orang feeling yang ramai banget dan heboh. Kadang-kadang jadi orang sensing yang gak bisa diem. Kadang-kadang baper jadi orang feeling. Semuanya ada di insting. Oke? Uniknya, insting itu orang yang liar, tapi gak mau dibuasin. Paham gak? Dia itu mau marah-marah aja, dimarahin gak mau. Ini orang insting. Orang insting jangan pernah dikasih pilihan. Ini orang yang paling gak bisa dikasih pilihan. Lu mau Indomie apa? Boleh kapan kuat? Udah terserah ikut aja. Repot gak kayaknya? Oke? Mau nanya yang mau nanya suami. Pak,
Gontor udah mulai program 2020 udah mulai pakai program sipil. Jadi per kelasnya anak-anak usia sekarang udah disesuaikan. Orang tinggi semua, biar cepat hafal Qurannya. Orang sensi semua, dan Ustaz Hasan ini wajib jadi promotor sipil, biar dia paham cara mengendalikan manusia. Karena ternyata hari ini susah diajarkan, nggak ada bukti yang benar, cuma dari cara bekerja otaknya aja. Oke, pertama orang ini itu orang-orang yang suka belajar dan baca. Dia sering sama orang guru yang tulis di papan tulis. Dia sering sama sekretaris yang disuruh catat. Dia orang yang tulis dan menganalisa. Itu orang tinggi, gaya belajar begitu. Dua, orang oke. Yang kedua orang gini kayak saya. Orang gini kayak saya itu modelnya adalah mendengarkan. Gak bisa sama guru yang tulis di papan tulis. Baru masuk Assalamualaikum. Ketua kelas sekretaris, ketua kelas mana sih tolong? Catat tuh. Diramping ya, selama sekian. Duduk. Orang ini gak bisa belajar begitu. Makanya kadang ini guru gue gak suka banget, ini guru kira, oh kira sih sama gue baik. Karena ada gaya belajarnya. Oke ya? Orang pilih kayak saya, itu mendengarkan guru menerangkan. Itu gaya belajarnya. Orang yang pilih, itu imajinasi. Visualnya harus tinggi. Bapak ibu ingat kalau ngajar, harus standby 3 warna spidol. Ini orang yang pilih. Nulis tanggal di papan tulis, harus pakai bunga-bunga. Harus digambar pohon-pohon. Itu dia belajar orang-orang ingredient. Makanya jangan salah, kadang-kadang disuruh sampulnya warna coklat, dia pakai gambar Bumblebee. Kira-kira juga orang ingredient. Dia suka mengatakan aturan, karena imajinasinya lepas Pak. Dia punya dunia sendiri. Serius, orang ingredient itu dikasih tahu, dia ngelakuin gue. Dia mau ngerasain, kira-kira orang yang ngelakuin itu orang ingredient. Punya imajinasi sendiri. Oke? Makanya kenapa saya bahas, karena ini dia penting buat cara belajar kita. Kita udah mulai paham mana orang yang A, mana orang yang B, mana ini tipe guru A, mana ini guru B. Terus gimana mas biar kita bisa cek diri kita? Sebelum masuk pakai tes diri, masih yang berasa pakai tes diri Bapak Ibu, udah mulai bisa Bapak Ibu rasakan 30% dari apa yang sering Bapak Ibu ucapkan sehari-hari. Contohnya, Bapak Ibu bisa mana nih? Ngomong apa? Contoh ya, adik saya orang tinggi. Waktu belum pernah dites, adik saya pernah yang besok numpain air di ruang tamu. Saya omelin, Diva, namanya Diva, dapat jadi Diva. Diva numpain air, saya omelin, Diva, tolong kamu bawa air yang kamu numpahin deh. Takut nanti ada orang yang jatuh dan terpleset deh. Kamu dikerjain. Sore masih basah, saya omelin, Diva bosankan beres deh. Kamu harus belajar tanggung jawab. Kamu dikerjain, adik saya ini. Saya penasaran, ini MKCD ini apa? Saya langsung tes sipil, minggu depannya hasilnya adalah tinggi. Orang yang gak boleh peduli. Dan ngomong sama orang tinggi harus pakai kalimat pikirin. Nah ini Bapak Ibu udah boleh bisa ngerasain. Kira-kira dua apa ya? Kira-kira gitu. Contoh, orang tinggi itu ngomongnya gede. Coba deh, Bapak Ibu pikirin. Nah, secara langsung dia nyuruh audiens untuk memikirkan. Karena gaya otaknya adalah memikirkan. Bisa dipahami? Jadi kalau saya ngomong sama dia, ada saya harus pakai kalimat pikirin. Itu coba kamu pikirin kalau mau jatuh deh. Gimana perasaan kamu? Nah itu baru masuk. Karena ada keywordnya, pikirin. Ini cara nggak langsung ya, mulai kerasa, oke? Yang kedua, kalau orang yang pikirin berarti ngomongnya gimana? Kalau yang pikirin, bayangin. Kadang-kadang ini orang cenderung ngomongnya begini. Coba deh ibu bayangin kalau itu di saya. Jadi secara nggak langsung kan kalau orang tuh bayangin. Karena otak kita bekerja untuk membayangkan. Bisa dipahami? Kalau orang pikirin berarti gimana? Rasain. Lu kan jadi buat. Coba lu rasain jadi buat. Kira-kira itu kayak ngobrol. Ini orang pilih. Oke? Nah ini mulai belajar nih kira-kira apa? Ada yang udah mulai kenal sendirian ya. Ada yang kenal mulai temennya ya. Macam-macam. Dia boleh kita baca. Ini pentingnya sistem buat apa? Ini untuk tahu tes dari manusia ini apa? After dari tes. Bapak Ibu sudah sertifikat ya kan? Di belakang ada keterangannya. Basicnya apa? Jurusannya apa? Cocoknya masuk fakultas apa? Itu ada keterangannya. Saya backgroundnya guru-guru semua. Ibu saya, bapak saya tadi guru MTK. Saya itu dari kampus dari kecil. Hanya dia anaknya jadi dosen. Saya bikin orang tua saya jadi dosen. Wajib pinter, representasi, beasiswa, pemimpin betul saya jadi orang pinter. Berantakan saya nggak bisa. Ternyata MK-nya sipil. Saya pilih orang lapangan, orang yang di kampung, orang yang di pabrik, orang yang pakai ahlinya masih bisa telepon, komunikasi. Dia nggak bisa jadi guru, dia nggak bisa jadi pintar dan lain-lain. Jadi pahami, inilah pentingnya sipil. Lalu, ujian di sipil adalah sipil itu ada
introvert dan extrovert. Sehingga saya ingat mental health di negara Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, dan Bangkok, Thailand. Hampir rata mental yang rusak itu bukan anak muda, tapi orang tua yang sama mati mendidik anak yang berbeda generasi. Benar nggak sih? Iya. Tapi kadang-kadang di berita yang tampilnya adalah ditinggal nikah anak muda remaja bunuh diri, ditinggal pacar bunuh diri, hutang pinjol bunuh diri. Itu mental yang bukan rusak, itu cuma kurang ibadah. Benar nggak? Iya. Tanya soal mau waktu nggak? Enggak. Lalu ngapain persekutuan nggak ada? Ke gereja nggak? Enggak. Siang minggu ibadah nggak? Enggak. Terus ngapain persekutuan nggak ada? Jadi bukan mental yang rusak, ini cuma kurang ibadah dan kurang support dari lingkungan. Oke? Dan saya mau informasi di SCP itu ada introvert dan extrovert. Jadi ada orang sensing introvert, ada orang sensing extrovert. Ada orang thinking introvert, ada thinking extrovert. Semuanya ada kecuali ini nggak punya. Oke, dirinya sendiri. Oke? Nah, uniknya adalah orang introvert itu harus dikasih tekanan dulu. Bahasa kasarnya dikasih tekanan dulu baru bisa bertumbuh. Ini penting buat para anak-anak kita. Kadang kita kok sama bersaudara kita mungkin karena ibu nggak tahu kan ibu basicnya gimana. Orang introvert itu dikasih tekanan. Contohnya ya begini. Nah, kalau kamu nggak bisa tinggi yang besar di sekolah, uang jajannya mama potong. Dia ditekan dulu Pak baru bertumbuh. Tapi ada anak yang ditekan, dia bisa bertumbuh, langsung down mentalnya. Karena orang extrovert harus dikasih surga dulu, baru dapat neraka. Jadi gitu. Contoh orang-orang extrovert, misalnya begini. Nah, kalau kamu berhasil langsung lima besar, nanti sekolah, kalau ngajaran sekarang, itu bapak kasih motor. Biar kamu udah sekolah pakai motor baru, uang jajan bapak tambahin 20.000 setiap hari. Dikasih surga Pak, baru tumbuh. Tapi uniknya, bapak ibu nggak tahu cara begitu. Makanya kadang parentingnya dan komunikasinya ada betul dengan anak kita. Itu dia komunikasi. Karena setelah sipin, saya tahu program sipin, 1-2 sipin. Bapak saya sensi. Bapak saya sensi bayangin. Sama anak aja yang ada kami gambarkan karena anak kembar, itu masih transaksional bapak saya. Misal, Pak, pinjam dulu deh 20.000 rupiah buat bensin plus main futsal. Malam-malam sebelum itu ditagih. Mana 20.000-nya? Sama anak karena bapak saya sensi. Transaksional. Oke? Ibu saya tinggi Pak, makanya dalam saya benar belajar. Sampai jam 10 sampai jam 10. Belum selesai langsung jaga ibu saya tuh. Cakep, karena nggak peduli. Ibu saya pintar, menurut anak jadi pintar. Saya orang yang santai, orang pilih. Yang kalau dia tugas, hari terakhir nggak boleh dikerjain. Orang pilih. Orang pilih pertama, ada PR ya, kalau bisa dikerjain hari itu hari dulu. Selesai orang pilih. Orang pilih kalau mau yang ditanya oleh orang pilih lah, kapan mau terakhir di kumpul? Itu nggak boleh dikerjain hari itu. Itu orang pilih. Macam-macam lah. Ayo prinsipnya lah. Ini ada introvert, ada extrovert. Introvert itu harus dikasih tekanan anak kita, tapi extrovert harus dikasih surga dulu, dikasih enak-enaknya. Ini penting. Misal orang introvert kayak saya, lagi main futsal turnamen, lagi tertinggal saya 2-0. Orang tua saya dan lingkungan teman saya itu support saya di tempat tidur. Ayo Mas Dika bisa 2 gol lagi, harus sekolah kamu menang. Kalau saya tidak on nantinya, saya akan jangan, saya off. Karena orang introvert kendali dirinya sendiri. Tapi orang introvert butuh lingkungan yang supportif. Makanya hati-hati, fatal karena bagian semua di era zaman sekarang sudah terbuka. Yang tidak perokok bisa jadi perokok, yang perokok bisa jadi berhenti perokok. Itu yang kata faktor lingkungan. Orang introvert sangat dibutuhkan masa depannya oleh lingkungan. Hati-hati. Saya introvert, nggak suka rokok. Dia nggak suka rokok. Oke, bisa dipahami ya. Jadi fungsinya sini, dia bagai fungsi tersapi apa yang ada di pikiran anak-anak dan basic cara kita bekerja. Oke ya? Baik, nah itu sudah dikatakan kita. Bapak semua siap belajar? Saya nggak dengar semuanya. Semuanya siap belajar? Siap. Saya nggak dengar suara yang di atas. Semua siap belajar? Siap. Masih ada yang baru pada duduk, masih ada yang nggak perhatikan. Saya mau cek dulu fokusnya. Oh, semua di bawah ini semuanya angkat tangan kanan. Semua angkat tangan kanan. Semuanya. Yang nggak punya tangan kanan boleh tangan kiri. Yang ada boleh kakinya diangkat juga ya. Oke, alhamdulillah ada semua. Semuanya diangkat. Oke, saya masih teman-teman yang belum. Semua angkat tangan kanan. Good. Tolong Bapak Ibu merasakan, bayangkan dan pikirkan ketika Bapak Ibu berada di pegunungan yang tinggi, puncak Mas Bogor. Lambaikan Bapak Ibu duduk dan rasakan hembusan anginnya. Oke, good. 2 kali dicepat anginnya. 5 kali dikencang anginnya. Good. 10 kali lebih cepat. Sekarang semuanya boleh gosok dagunya. Boleh digosok dagunya? Oke.
Ini dia masalahnya. Saya menilai dia jenis manusia. Pertama, guru-guru yang fast respon. Dagunya, itu ya. Sinyalnya kuat dia, oke ya. Fokusnya tinggi Pak, oke ya. Itu 5% di long ini. Yang kedua, oke ya. Yang kedua itu orang yang istilahnya slow respon. Udah dagu, oh iya pelan-pelan, oke ya. Stage 2 mau olahraga dulu. Yang terakhir, udah masalah naik orang. Ada? Banyak. Pertanyaan saya cuma satu. Ini ada nggak yang dagunya pindah? Nggak ada ya. Kalau fokus, mata yang penting. Dan marilah kita sama-sama saksikan. Coba diprogram dari Mr. Xiaomi FFP.